Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurtiani Simamora dengan NPM 2015-0009 dari Prodi Vocational Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya ingin membahas tentang pengembangan file menggunakan metode Agile. Pengertian Agile. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile Development sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak yang jangka pendek, kemudian membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nilai terpenting dari Agile Development ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Tujuan dari Agile Development yaitu pertama, high value and working system. Tujuan yang pertama yaitu untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual tinggi serta dapat menekan biaya pembuatan. Dan yang terpenting adalah dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Yang kedua yaitu iterative incremental evolutionary. Agile merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlakukan. Dapat dikatakan bahwa metode ini terbilang fleksibel. Selanjutnya yaitu cost control and value driven development. Proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna atau user. Kemudian tim developer dapat memproduksi biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan software sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu high quality production. Kualitas dari produk ini, perangkat lunak ini tetap terjaga dengan baik meskipun biaya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Selanjutnya yaitu flexible and risk management. Fleksibel di sini dapat diartikan dengan pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Selanjutnya yaitu collaboration. Proses kolaborasi di sini dilakukan adalah oleh pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Selanjutnya yaitu collaboration. Proses kolaborasi di sini dilakukan adalah oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien. Selanjutnya yaitu self-organizing, self-managing teams. Tujuan terakhir dari metode Agile ini adalah pengembang diberikan akses untuk manajemen sendiri urusan software development. Baik, selanjutnya kita ke jenis-jenis dari Agile Development. Dalam metode Agile sendiri masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis bagian. Yang pertama yaitu Adaptive Software Development, Agile Modeling, Crystal, Dynamic System Development Method, Extreme Programming, Feature Driven Development, Rational Unfold Process, Scrum Methodology. Nah, untuk jenis AGIC yang paling sering digunakan adalah Adaptive Software Development atau ASD. Baik, selanjutnya yaitu manfaat kegunaan dari metode Agile. Manfaat dari penggunaan metode Agile sendiri dapat dirasakan tidak hanya dari sisi development saja, tetapi pada sisi klien, vendor, serta manajer juga merasakan manfaat dari penggunaan Agile. Klien dapat memberikan feedback kepada tim development untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut sebelum benar-benar dirilis. Nah, kemudian manajer dapat mengontrol kerja dari setiap tim untuk dengan lebih baik. Dari segi vendor, dapat menggunakan pemborosan dan dapat difokuskan pada pertimbangan peningkatan diskusi dan peningkatan fitur. Dan manfaat yang terakhir di sini, developer
sendiri dapat meningkatkan produktivitas tiap departemen karena setiap tim dapat melakukan pengerjaan tiap tugas tanpa perlu harus menunggu tim yang lain. Oke, lanjut kepada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Selanjutnya, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Selanjutnya itu kekurangan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Kemudian metode Agile ini kurang tepat karena apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Ada selanjutnya itu prinsip dari software Agile Development. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Agile memiliki 12 prinsip. Yang kedua yaitu menekankan pada penggunaan dari klien. Selanjutnya, menerima segala bentuk serupa bentuk perubahan saat proses pengembangan software. Selanjutnya yaitu menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang dibuat dengan jangka waktu sedikit. Terjadi proses kerjasama yang baik antara pihak pengembang dengan pembisnis selama proyek berlangsung. Selanjutnya, membangun susunan lingkungan yang berisi orang-orang bermotivasi tinggi. Kemudian komunikasi secara langsung sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak. Software yang bekerja dengan baik dan sempurna merupakan sebuah ukuran dari kemajuan proyek. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wihaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen kebutuhan perangkat lunak. Dokumen kebutuhan perangkat lunak. Dokumen kebutuhan perangkat lunak adalah pernyataan resmi pengembang tentang kebutuhan sistem. Harus mencakup kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Bukan dokumen percadangan, sebisa mungkin harus bisa menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem, bukan bagaimana melakukannya. Selanjutnya, banyaknya metode Agile yang menyatakan bahwa membuat dokumen kebutuhan hanya akan menghabiskan waktu karena kebutuhan berubah dengan sangat cepat, sehingga dokumen tersebut menjadi ketinggalan zaman. Metode Agile seperti XP menggunakan rekayasa kebutuhan bertahap dan mengapresiasikan kebutuhan dalam bentuk cerita pengguna. Selanjutnya, dokumen kebutuhan pengguna. Sistem customer, yaitu specify the requirement and read them to check that they meet their needs. Customer specify change to the requirement. Manager use the requirement document to plan a bit for the system and to plan the system development process. System engineers use the requirement to understand what system is to be developed. System that's engineers use the requirement to develop validation test for the system. System maintenance engineers use the requirement to understand the system and the relationship between its parts. Variasi dokumen kebutuhan. Informasi yang ada dalam dokumen kebutuhan tergantung pada jenis sistem metode pengembangan yang digunakan. Sistem yang dikembangkan secara bertahap biasanya memiliki detail yang lebih sedikit di dalam dokumen kebutuhannya.
Standar dokumen kebutuhan misalnya adalah standar IEE. Standar ini sering digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan pada proyek rekayasa sistem yang besar. Ini adalah struktur dokumen kebutuhan. Selanjutnya, spesifikasi kebutuhan merupakan proses menuliskan kebutuhan pengguna dan sistem ke dalam dokumen kebutuhan. Kebutuhan pengguna harus dapat dimengerti pengguna dan pelanggan yang tidak memiliki latar belakang teknis. Kebutuhan sistem dibuat lebih rinci dan mungkin mencakup informasi yang lebih teknis. Selanjutnya, kebutuhan bisa menjadi bagian kontrak pengembangan sistem. Oleh karena itu, penting untuk membuatnya selengkap mungkin. Selanjutnya, pada prinsipnya, kebutuhan menjelaskan apa yang dilakukan sistem, sedangkan desain menjelaskan bagaimana sistem melakukannya. Pada prakteknya, kebutuhan dan desain tidak dapat dipisahkan. Seperti arsitektur sistem dirancang untuk menyusun kebutuhan, sistem dapat beroperasi dengan sistem lain sehingga menghasilkan kebutuhan baru. Selanjutnya, pengguna arsitektur khusus untuk memenuhi kebutuhan non-fungsional bisa jadi merupakan kebutuhan domain. Ini adalah cara menuliskan spesifikasi kebutuhan sistem. Selanjutnya, spesifikasi bahasa alamiah. Kebutuhan dapat dituliskan menjadi kalimat bahasa alami yang dilengkapi dengan diagram dan tabel. Digunakan untuk menuliskan kebutuhan karena ekspresif, intuitif, dan global sehingga kebutuhan dapat dimengerti pengguna dan pelanggan. Selanjutnya, petunjuk penulisan kebutuhan. Pertama, buat format standar dan gunakan untuk semua kebutuhan. Kedua, gunakan bahasa secara konsisten. Gunakan highlight untuk mengidentifikasi bagian penting kebutuhan. Selanjutnya, hindari pengguna jargon komputer. Dan selanjutnya, beri penjelasan mengapa kebutuhan tersebut penting. Masalah pengguna bahasa alami. Yang pertama adalah kurang jelas, yaitu ketepatan sulit diperoleh tanpa membuat dokumen sulit dibaca. Kedua, kekacauan kebutuhan. Di sini membutuhkan fungsional dan non-fungsional sering bercampur. Selanjutnya, penggabungan kebutuhan. Penggabungan kebutuhan merupakan beberapa kebutuhan yang berbeda mungkin diekspresikan bersama-sama. Ini adalah contoh kebutuhan dengan bahasa alami untuk sistem pompa insulin. Selanjutnya adalah spesifikasi terstruktur. Pertama, kebutuhan dituliskan dengan cara standar. Kedua, baik untuk beberapa jenis kebutuhan, tapi kaku untuk jenis kebutuhan lainnya. Spesifikasi berbasis formulir. Yang pertama itu definisi fungsi atau entitas. Kedua, deskripsi input dan alasannya. Ketiga, deskripsi output dan tujuannya. Keempat, informasi kebutuhan, komputasi dan entitas lain yang digunakan. Kelima, deskripsi aksi yang diambil. Keenam, kondisi awal dan akhir. Dan yang terakhir, efek samping suatu fungsi. Ini adalah spesifikasi terstruktur kebutuhan pompa insulin. Kita lanjut, spesifikasi berbentuk tabel. Digunakan sebagai tambahan bahasa alamiah. Sangat penting ketika harus menentukan sejumlah aksi alternatif. Sebagai contoh, komputasi sistem pompa insulin berdasarkan perubahan level gula darah dan tabel menjelaskan bagaimana menghitung kebutuhan insulin untuk skenario yang berbeda. Ini adalah tabel spesifikasi komputasi pompa insulin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Selamat siang buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Hotmaria Veronica Bagariang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Minggu kemarin kita telah membahas tentang extreme programming. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang kebutuhan dari rekayasa perangkat lunak. Langsung saja. Untuk topiknya ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dokumen kebutuhan perangkat lunak, spesifikasi kebutuhan, proses rekayasa kebutuhan, analisa dan pemunculan kebutuhan, validasi kebutuhan, dan manajemen kebutuhan. Rekayasa kebutuhan merupakan proses penentuan layanan yang dibutuhkan pelanggan dan batasan sistemnya. Kebutuhan itu sendiri merupakan deskripsi layanan sistem dan batasan yang dihasilkan selama proses rekayasa dibutuhkan. Apakah kebutuhan itu? Kebutuhan mencakup abstraksi layanan dan batasan sistem hingga fungsi matematis dan mendetail. Kebutuhan dapat bertindak sebagai dua fungsi, yaitu satu, sebagai dasar penawaran kontrak sehingga harus terbuka terhadap perbedaan penafsiran. Dua, sebagai bagian dari kontrak itu sendiri sehingga harus dibuat mendetail. Requirements abstraction atau DAFID. If a company wishes to lead a contract for a large software development project, it must define its needs a functionally abstract way that a solution is not predefined. The requirement must be written so that the rival contractor can bid for the contract, offering perhaps different way of meeting the client organization needs. Once a contract has been awarded, the contractor must write a system definition for the client in more detail so that the client understands and can validate what the software will do. Both of these documents may be called the requirement document for the system. Jenis kebutuhan, kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem. Dari kebutuhan pengguna berupa pernyataan dalam bahasa natural dan diagram berisi layanan yang disesuaikan sistem dan batasan operasionalnya, ditulis untuk pelanggan. Dan untuk kebutuhan sistem, satu, dokumen terstruktur yang menjelaskan deskripsi lengkap dari fungsi, layanan, dan batasan operasional sistem. Mendefinisikan apa yang harus diimplementasikan sehingga bisa menjadi bagian kontrak antara klien dan kontraktor. Nah, untuk contoh kebutuhan user dan sistem, untuk yang pertama ada user requirement definition dan system requirement specification. Selanjutnya, membaca spesifikasi kebutuhan yang berbeda. Yang pertama dari user requirement, yaitu client manager, system end user, client engineers, contractor manager, system architect. Dan untuk system requirement ada system end user, client engineer, system architect, dan software developers. Selanjutnya kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional berisi layanan yang harus disediakan sistem, bagaimana sistem bereaksi terhadap suatu input, dan bagaimana sistem berperilaku dalam situasi tertentu. 2. Mungkin juga menunjukkan apa yang seharusnya tidak dilakukan sistem. Kebutuhan non-fungsional, batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, misalnya batasan waktu, batasan proses pengembangan, dan lain-lain. Kedua, biasanya diaplikasikan pada sistem secara keseluruhan, bukan pada fitur atau layanan tertentu. 3. Kebutuhan domain, batasan sistem berdasarkan domain operasinya. Sekarang kita masuk ke kebutuhan fungsional. Mendeskripsikan fungsionalitas dan atau layanan sistem tergantung pada jenis perangkat lunak, pengguna, dan jenis sistem di mana perangkat lunak digunakan. Kebutuhan fungsional pengguna mungkin menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan sistem. Kebutuhan fungsional sistem seharusnya mendeskripsikan layanan sistem secara detail. Kebutuhan fungsional pada sistem manajemen pasien rumah sakit jiwa.
Pengguna harus dapat mencari daftar janji di semua klinik. Sistem harus dapat menghasilkan daftar pasien yang membuat janji setiap hari untuk setiap klinik. Semua staf penggunaan pengenal berupa nomor pegawai sebanyak 8 digit. Ketidaktepatan kebutuhan. Masalah akan muncul ketika kebutuhan tidak ditentukan dengan tepat. Kebutuhan yang ambigu mungkin diartikan berbeda oleh pengembang dan pengguna. Misal, poin pencarian pada sistem manajemen pasien rumah sakit jiwa. Maksud pengguna mencari nama pasien di antara semua janji di sebuah klinik. Penafsiran pengembang mencari nama pasien di sebuah klinik. Pengguna memilih klinik lalu melakukan pencarian. Kelengkapan dan konsistensi kebutuhan. 1. Pada dasarnya kebutuhan seharusnya lengkap dan konsisten. 2. Lengkap. Mendeskripsikan semua fasilitas yang dibutuhkan. 3. Konsisten. Tidak boleh ada konflik atau kontradiksi pada fasilitas sistem. 4. Namun dalam prakteknya tidak mungkin untuk menghasilkan dokumen kebutuhan yang lengkap dan konsisten. Kebutuhan dan fungsional. Kebutuhan ini mendefinisikan properti sistem dan kebatasannya. Misalnya ketangguhan, waktu respon, kemampuan alat, dan lain-lain. Kebutuhan proses mencakup perintah, penggunaan IDE, bahasa pemrograman, atau metode pengembangan tertentu. Kebutuhan non-fungsional bisa jadi lebih penting daripada kebutuhan fungsional, karena jika tidak terpenuhi maka sistem tidak dapat digunakan. Implementasi kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional dapat mempengaruhi keseluruhan arsitektur sistem. Contoh, untuk memastikan kebutuhan performance, sistem mungkin harus diorganisasi sehingga meminimalkan komunikasi antar komponen. Suatu kebutuhan non-fungsional, misalnya keamanan, mungkin menghasilkan kebutuhan fungsional tertentu. Mungkin juga menghasilkan kebutuhan yang membatasi kebutuhan yang sudah ada. Jenis kebutuhan non-fungsional dimulai dari non-functional requirement, lalu ke organization requirement dan external requirement sampai ke produk. Dari produk dibagi lagi ke adaptability, security, dan efficiency. Nah, dari produk ini juga ada yang terbagi lagi. Bukan dari eksternal ya. External requirement dibagi menjadi 3, yaitu regulatory requirement, ethical, dan legislatif ya. Dan bagian dari legislatif adalah accounting requirement dan safety atau security requirement. Sedangkan bagian dari organization requirement itu ada 3. Yang pertama environmental, operational, dan development. Nah, dari efisiensi juga terbagi menjadi 2, yaitu performance requirement dan speed requirement. Itu dia untuk jenis kebutuhan non-fungsional. Klasifikasi kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan produk kebutuhan yang menentukan bahwa produk yang dihasilkan harus memiliki perilaku tertentu, misalnya kecepatan aksesi, ketahanan, dan lain. Kebutuhan organisasi. Kebutuhan yang merupakan konsekuensi dari kebijakan atau prosedur organisasi, misalnya standar proses yang digunakan, kebutuhan implementasi, dan lain. Kebutuhan eksternal. Kebutuhan yang muncul karena adanya faktor eksternal sistem, misalnya kebutuhan legislatif, dan lain-lain. Nah, untuk contoh kebutuhan non fungsional manajemen rumah sakit jiwa, itu ada produk requirement, organizational requirement, dan external requirement. Untuk ukuran dan menentukan kebutuhan non fungsional ada property dan measure. Dalam property ada speed, dan untuk measure-nya ada process transaction or second user or even response time, current reverse time. Selanjutnya ada size, maybe number of room shift. Ada easy of user, di measure-nya training time, number of health rooms. Ada juga reliability, di measure mean time of failure, probability of unavailability, rate of failure, occurrence ability. Ada juga robustness dan portability. Untuk measure robustness yaitu time or distance for after failure, percentage of event causing failure, probability of data corruption on failure. Dan untuk dari measure portability yaitu percentage of
target dependent systems number of target system. Maaf ya guys kalau bahasa Inggris saya masih agak kurang. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan domain. Domain operasional menentukan adanya kebutuhan dalam sistem. Contoh, sistem kendali kereta api harus mempertimbangkan karakteristik rem dalam kondisi cuaca yang berbeda. Kebutuhan domain dapat dijadikan kebutuhan fungsional baru. Batasan pada kebutuhan fungsional saat ini atau menentukan komputasi khusus. Jika kebutuhan domain tidak terpenuhi, maka Elm tidak akan dapat bekerja dengan benar. Selanjutnya contoh dari sistem perlindungan kereta api. 1. Penurunan kecepatan kereta api dihitung dengan persamaan D-train sama dengan D-control sama dengan D-gradient. Di mana D-gradient ini sama dengan 9,81 meter kuadrat dikali gradien pengganti atau alfa dengan nilai 9,81 meter per sekon kuadrat akan berbeda untuk jenis kereta api yang berbeda. Akan sulit untuk orang yang tidak ahli pada domain tersebut memahami maksud dari pernyataan tersebut dan apa hubungannya dengan kebutuhan lain. Masalah pada kebutuhan domain. Ada pemahaman dan implisit. Pada pemahaman, kebutuhan diekspresikan dalam domain aplikasi sehingga sering tidak dipahami pengembang perangkat lunak. Implisit, sang ahli memahami area ini dengan sangat baik sehingga mereka tidak memikirkan untuk menyebutkannya secara eksplisit. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat juga sebagai ilmu tambahan buat kita tentang kebutuhan dari rekayasa perangkat lunak. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video saya. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan ilmu-ilmu komputer dari saya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Rizky Permana Siregar, MPM 20150017, Prodi Vokasional Informatika 4A, mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemodelan sistem PL. Nah, ada beberapa topik yang kita bahas pada pemodelan sistem PL ini. Nah, yang pertama ada model konteks. Yang kedua ada model interaksi. Dan yang ketiga ada model struktural. Dan yang keempat ada model perilaku. Dan yang terakhir ada rekayasa berbaris model. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah proses pembuatan model abstrak dari sistem di mana setiap model menunjukkan pandangan atau perspektif yang berbeda. Saat ini, pemodelan sistem dilakukan dengan menggunakan notasi grafis yang hampir selalu berbasis notasi OML atau The Unified Modeling Language. Pemodelan sistem membantu analisis memahami fungsionalitas sistem dan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Oke, yang selanjutnya ada pemodelan sistem yang ada dan direncanakan. Model dari sistem ini yang sudah ada digunakan selama proses rekayasa kebutuhan. Model ini membantu menjelaskan apa yang dilakukan sistem saat ini dan dapat digunakan sebagai dasar diskusi tentang kelebihan dan kekurangannya sehingga membantu proses rekayasa sistem baru. Nah, ada juga model sistem yang baru digunakan selama proses rekayasa kebutuhan
untuk menjelaskan kebutuhan yang diajukan ke stakeholder. Eininger menggunakan model ini untuk mendiskusikan proposal dan mendokumentasikannya untuk proses implementasi. Oke, yang selanjutnya ada perspektif sistem. Nah, yang pertama ada perspektif eksternal, di mana konteks atau lingkungan sistem dimodelkan. Nah, yang kedua ada perspektif interaksi, di mana interaksi antara sistem dan lingkungan atau antar komponen dalam sistem dimodelkan. Nah, yang ketiga ada perspektif struktural, yaitu organisasi sistem atau struktur data dimodelkan. Nah, yang keempat ada perspektif perilaku. Nah, di mana perilaku dinamis sistem atau bagaimana sistem merespon suatu kejadian dimodelkan. Nah, selanjutnya ada jenis diagram UML. Nah, yang pertama ada activity diagram, yaitu menunjukkan aktivitas-aktivitas yang ada dalam suatu proses atau pemrosesan data. Nah, yang kedua ada use case diagram, yaitu menunjukkan interaksi antar sistem dan lingkungannya. Nah, yang ketiga ada sequence diagram, yaitu menunjukkan interaksi antara aktor dan sistem serta antar komponen sistem. Nah, yang keempat ada class diagram, yaitu menunjukkan kelas-kelas objek dalam sistem dan hubungan antar kelas. Nah, yang kelima ada state diagram, yaitu menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap kejadian internal dan eksternal. Oke, yang selanjutnya ada gunakan model grafis, yaitu sebagai alat yang memfasilitasi diskusi tentang sistem yang ada dan yang sedang diajukan. Model ini yang tidak lengkap dan tidak benar diperbolehkan karena perannya hanya untuk membantu diskusi. Nah, yang kedua sebagai cara untuk mendokumentasikan sistem yang ada. Nah, model ini seharusnya mempresentasikan sistem dengan akurat tetapi tidak harus lengkap. Nah, yang ketiga sebagai deskripsi sistem yang detail yang dapat digunakan untuk menghasilkan implementasi sistem. Nah, model ini harus benar dan lengkap. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.